Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Isimet. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peluang variabel acak Z berdistribusi normal 0,1 dan peluang variabel acak X berdistribusi normal mu dan sigma. Kita bahas satu persatu. Peluang variabel acak Z berdistribusi normal 0,1. 0 ini menyatakan apa? Ini menyatakan rata-ratanya, dan 1 ini menyatakan simpangan bakunya. Jadi ini bisa mencarinya melalui luas daerah di bawah kurva normal baku ya. Nah, ini kurva normal bakunya seperti ini. Nah, ingat bagaimana cara menentukan peluang variabel acak Z berdistribusi normal 0,1? Ada dua rumus ya. Kita bisa mencari peluang Z sama dengan Z atau F kecil biasanya itu dengan menggunakan rumus 1 per akar 2pi dikali eksponen pangkat negatif 1 per 2 Z kuadrat untuk Z negatif tak hingga sampai tak hingga. Kita juga bisa mencari peluang Z kurang dari sama dengan Z atau kumulatifnya ya. Ingat sifat dari kontinu, mencari kumulatif itu dengan menggunakan integral. Integralnya dari berapa? Negatif tak hingga sampai Z. Karena ini dibatasi oleh Z, tinggal fungsi yang tadi kita masukkan Fz dz sehingga diperoleh 1 per akar 2pi integral negatif tak hingga sampai Z X pangkat negatif 1 per 2 Z kuadrat dz. Ini rumus untuk mencari peluang variabel acak Z berdistribusi normal 0,1 ya. Lumayan cukup ini ya, integral dari eksponen ya. Nah, apakah ada cara lain untuk bisa mencari peluang tadi? Ada, yaitu dengan menggunakan tabel ya. Tabel apa? Tabel distribusi Z. Namun sebelum kita ke bentuk tabel, ingat dulu sifat-sifat yang ada dalam variabel acak kontinu karena ini juga berlaku pada peluang variabel acak Z ya. Nah, ini sifat-sifat yang pernah kita bahas sebelumnya. Lalu, coba kita ke contoh bagaimana cara menentukan nilai dari peluang Z kurang dari negatif 0,67 dan yang kedua, peluang dari negatif 2,01 kurang dari Z kurang dari negatif 1,55. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini dari mana angka-angkanya? Ini dari tabel. Yuk kita lihat dari tabel, cara membaca tabelnya. Nah, tabel ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tadi berdasarkan tabel, kita harus bisa membaca dulu tabel ini bagaimana sifatnya dan gunanya untuk apa. Di sini tertulis tabel distribusi Z dari interval negatif tak hingga ke Z, atau ini bisa mencari bentuk peluang Z kurang dari Z. Jadi jika kita ketemu soal yang bentuknya bukan menghitung peluang Z kurang dari Z, maka kita harus mengubah berdasarkan sifatnya dulu sehingga bentuknya menjadi bentuk peluang Z kurang dari Z. Yang pertama tadi kita lihat, tadi itu kita mau menghitung peluang Z kurang dari negatif 0,67. Lihat yang dicari itu peluang Z kurang dari, ini udah cocok dengan tabelnya, maka kita bisa langsung melihat tabel itu sendiri. Tinggal kita bagaimana cara membaca tabelnya. Nah, di sini ada kolom paling kiri, kolom Z yang paling kiri itu ada 2 digit ya, 2 angka. 2 angka diambil dari mana? 2 angka pertama yang diminta. Lalu yang belakang, di belakangnya 2 angka tadi kita bacanya dari yang atas. Jadi kita bisa lihat untuk negatif 0,67 berarti negatif 0,6 kita lihat dari yang sebelah kiri ini ya. Lalu angka 7-nya kita lihat dari yang atas 0,07 sehingga diperoleh angka 0,2514. Terus yang B. Nah, yang B ini bentuknya belum menjadi bentuk peluang Z kurang dari Z, maka kita ubah dulu bentuknya sesuai sifatnya. Yaitu kalau ada bentuk interval seperti ini, kita mencarinya peluang yang sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri. Peluang Z kurang dari yang kanannya negatif 1,55 dikurangi peluang yang sebelah kirinya adalah peluang Z kurang dari negatif 2,01. Selanjutnya kita lihat tabel ya, negatif 1,55. Negatif 1,5 lihat di sebelah kiri.
angka 5-nya dari kanan 0,05 sehingga diperoleh angka ini. Yang keduanya negatif 2,0, lalu kita lihat atasnya 0,01 sehingga diperoleh angka itu. Sehingga hasilnya 0,0606 dikurangi 0,0222 menghasilkan 0,0384. Semoga bisa dipahami cara membaca tabel distribusi Z ini. Ingat, bentuknya hanya bisa dipakai langsung ketika sudah berbentuk peluang Z kurang dari Z. Nah, selanjutnya yang kedua, peluang variabel acak X berdistribusi normal. Apakah bisa kita lihat dengan tabel? Bisa, tapi harus ada yang kita lakukan terlebih dahulu. Caranya adalah mengonversi bentuk X ini menjadi bentuk Z dengan cara menggunakan rumus ini. Jadi bentuk X ini diganti X-nya menjadi bentuk Z. Z-nya menjadi berapa? Nih, konversinya adalah Z, mencari Z-nya adalah X dikurangi mu dibagi sigma. Ingat, nanti bentuknya ini mu itu rata-ratanya yang di soal dan ini sigmanya ada di soal juga ya. Jadi bentuknya untuk mencari Z adalah X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, jadi kalau kita mau mencari peluang X itu kita harus diganti menjadi bentuk Z ya, sehingga nanti apa bisa menggunakan tabel yang sudah kita baca tadi. Nah, contohnya nih, jika ada sebuah variabel X berdistribusi normal 100 ini apa? Rata-rata ya, 20 itu apa simpangan bakunya, maka kita mau menentukan peluang X lebih dari 123 dan peluang 100 kurang dari X kurang dari 123. Nih, kita mau mencari dua soal ini nih, hasilnya kayak gimana? Nah, ingat tadi, karena ini bentuknya bukan 0,1 normalnya, maka kita harus mengonversinya terlebih dahulu. Tapi ingat, di tabel itu tidak ada bentuk lebih dari, adanya kurang dari, maka kita ganti dulu sifatnya supaya muncul bentuk kurang dari ini ya. Jika ada soal peluang X lebih dari, kita gunakan rumus 1 min. 1 min berapa? Peluang X sisanya dari 123 berapa? Kurang dari sama dengan 123. Ini lawannya ya. Berarti 1 dikurangi peluang X kurang dari 123, karena sifat dari continue itu pakai sama dengan atau tidak sama saja. Sehingga diperoleh bentuk 1 dikurangi P. Ingat, X-nya kita konversi menjadi bentuk Z, rumusnya ini ya. X-nya yang mana? X itu ada di soal. Soalnya berapa ini? 123. Berarti bentuknya adalah 1 dikurangi peluang Z kurang dari X-nya diganti 123 dikurangi mu-nya tadi berapa rata-ratanya? 100 dibagi simpan bakunya berapa? 20. Sehingga diperoleh angka 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1,15 sama dengan ini. Angka ini dari mana? Dari tabel. Karena bentuknya udah Z dan kurang dari, maka kita bisa lihat dari tabel. Sehingga diperoleh nilai 1 dikurangi 0,8749 sama dengan 0,1251. Lalu soal yang kedua kita lihat, kalau kita mau mencari bentuk peluang 100 kurang dari X kurang dari 123. Nah, kita tahu bentuk untuk mencari ini, kita supaya muncul bentuk kurang dari, maka kita yang kanan kurang yang kiri ya. Peluang X kurang dari 123 dikurangi peluang X kurang dari 100 yang kiri. Selanjutnya adalah mengonversi bentuk X menjadi Z, sama kayak tadi ya. Ini X-nya 100, ini mu-nya, ini simpangan bakunya. Lalu ini juga sama, 100 dikurangi rata-ratanya 100 dibagi simpan bakunya 20. Sehingga diperoleh nilai peluang Z kurang dari 1,15 dikurangi P, Z kurang dari 0. Dari mana 100 kurangi 100? 0 ya, 0 bagi 20 itu 0. Selanjutnya karena bentuknya udah Z, maka kita bisa lihat tabel. Di tabel itu diperoleh angka seperti ini. Untuk Z kurang dari 1,15 nilai peluangnya adalah 0,8749 dan untuk peluang Z kurang dari 0 adalah nilainya 0,5 atau 0,5000 sehingga diperoleh nilai 0,3749. Ini sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Quote hari ini, dimanapun kau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Saya kutip dari B.J. Habibie. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.